Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kepolisian menangkap 4 pelaku dan ini tampangnya itu ditunjukkan di media teman-teman. Tampang 4 orang pelaku anarkis yang kemudian itu menyusup dalam demo, membuat kekacauan, merusak fasilitas umum di May Day yang diadakan di Bandung teman-teman. Ya, ini bahwa penyusup-penyusup adanya kelompok-kelompok yang ingin mengacau balaukan bangsa ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Mereka terkoordinir teman-teman. Ada kelompok pihak-pihak yang ingin membuat Indonesia kacau dan kemudian mengambil alih pemerintahan. Kita harus waspada teman-teman. Apalagi kita di rumah harus benar-benar bisa mengantisipasi atas setiap berita-berita yang berupa propaganda hoax-hoax yang mau meracuni pikiran kita sehingga kita ikut tergerus dalam setiap kebohongan yang mereka bangun untuk kita melakukan anarkis, kebencian, dan melakukan hal-hal yang misalnya seperti mereka lakukan, merusak fasilitas umum dan sebagainya. Kita harus hati-hati. Kita sama-sama saksikan. Ini tampang 4 pelaku. Tampang 4 pelaku anarkis ya. Ini dia. Gerombolan-gerombolan Indonesia gelap teman-teman. Polda Jawa Barat menetapkan 4 orang sebagai tersangka, langsung menjadi tersangka. Dalam kasus perusakan mobil polisi pada aksi demo May Day lalu di Cikapayang Dago, Kota Bandung pada Kamis. Keempat tersangka adalah TZH dan sebagainya. Mereka merusak mobil patroli Nissan Almera dengan nomor polisi sekian-sekian. Masa melakukan perusakan dengan melempar batu, paving block, dan bambu. Bahkan menaiki kendaraan sambil menginjak-injaknya. Akibatnya kaca depan, kaca belakang, kaca samping kiri kanan, bodi mobil, spion, dan lampu depan mengalami kerusakan berat. Tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka perusakan Dekam kali ya. dengan peran-perannya yang berbeda. Dan 1 orang kita terapkan dengan ada di lokasi dengan membawa senjata tajam dan sebagainya. Senjata tajam. Ada yang kita lihat menendang kendaraan, melempar batu dengan paving block, bambu dan sebagainya. Dan yang lebih menurut saya ini harus kita lawan, yaitu yang melempar bom molotov itu. Nah, ini udah berusaha mencederai orang lain. Yes. Harus tegas Pak ya. Tindak tegas, hukum dengan seberat-beratnya ya. Mereka berusaha untuk melukai kepolisian teman-teman dengan cara melempar bom molotov. Itu kalau kena badan itu teman-teman. Kalau kena orang ya, bom itu pecah, minyaknya itu terpancar kemana-mana, disertai dengan apinya, itu orang bisa mengalami luka bakar yang serius ya. Atau misalnya bom molotov itu dilemparkan ke fasilitas umum, pasti akan rusak. Ini benar-benar tindakan yang sangat kejam dengan tujuan, memang tujuan untuk melukai. Niatnya itu benar-benar jahat teman-teman ya. Makanya kita dorong agar supaya kepolisian tindak tegas orang-orang seperti ini. Ada yang bawa senjata tajam, melempar pakai paving block teman-teman, bawa bambu runcing. Mereka pikir mau menimbulkan perang apa ini teman-teman ya. Unjuk rasa di Bandung, ricu fasilitas umum dirusak. Kita lihat tingkah. Nah, ini dia ini. Emang ada kerjaan apa ya teman-teman ya? Harus cari tahu donaturnya ini teman-teman. Ini lagi. Mereka melakukan sweeping teman-teman. Mereka melakukan sweeping. Masa ceos di bawah Sopati Taman Sari. Di blokade jalan-jalannya. Orang narko ting lawan aja. Pos polisi dibakar, bos. Pos polisi dibakar. Ini terkoordinir ini. Dihanap ya ting masa ya. Ada rundownnya teman-teman.
harus tindak tegas, terukur, kalau perlu berikan efek jerat, tembak di kaki atau apa lah teman-teman ya. Saking emosinya teman-teman ya. Tapi itu kewenangan polisi ya. Ini kalau sudah membakar fasilitas umum, pos polisi dibakar ya. Ini mereka mau menimbulkan kerusuhan di mana-mana teman-teman. Coba kalian bayangkan kalau misalnya BBM naik ya. Habis. Itu menjadi kendaraan untuk mereka mengacaukan bangsa ini. Untuk pintar banget ini pemerintah kita hari ini teman-teman ya. Tangkap penyusup Mayday, polisi sita bensin, paku beton hingga uang. Coba kalian bayangkan. Paku beton mereka mau apa? Sekalian dengan tembak paku, alat untuk menembakkan paku, apa itu namanya teman-teman ya? Apakah seperti itu? Ada uang. Keren ya. Tapi yang patut kita berikan apresiasi adalah kecekatan kepolisian ya dalam mencegah terjadinya kerusuhan di acara May Day kemarin yang dihadiri oleh Pak Prabowo itu. Ya. Jadi kecekatan dalam mengumpulkan informasi oleh kepolisian itu berhasil menggagalkan setiap kejahatan yang akan mereka lakukan yang sudah tersusun rencananya dengan rapi. Rundown-nya sudah ada. Jam-jamnya sudah ada, itu sudah diatur kapan harus bertindak dan sebagainya. Itu kita perlu mengapresiasi kecekatan dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan yang berdampak begitu besar. Karena mungkin ada juga yang akan tersulut emosinya, mungkin gak tahu apa-apa tapi tersulut. Kemudian polisi mengatakan mereka juga sudah siap untuk mengglorifikasikan di media sosial terkait dengan setiap kejahatan yang mereka lakukan. Misalnya kalau ada korban atau sebagainya, mereka akan tuduh kepolisian seperti ini dan seperti itu. Ini ngeri teman-teman ya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, good job kepolisian bisa mengantisipasi itu. Bisa tergambar dengan jelas mereka Ada penyusup saat May Day sudah siapkan rundown kerusuhan. Ini sudah yang saya katakan mempersiapkan tadi. rundown acaranya. Jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini. Kemudian juga bagaimana alur mereka datang dan mereka melarikan diri juga sini sudah tergambar di mereka dan mereka persiapkan itu dengan baik. Dan apa saja yang harus dibawa itu sudah disebutkan juga. Di samping itu rekan-rekan sekalian, di sini terlihat mengenai rencana dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul sebelum kejadian, dan harus melarikan diri kemana pada saat petugas melakukan pengamanan atau penindakan tegas dan terukur. Ini sudah mereka persiapkan. Jadi datang dari mana, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kembalinya harus kemana. Titik-titik kumpulnya mereka sudah tentukan. Jelajahi cara baru mendapatkan Bukan main teman-teman ya. Jadi semua sudah terkoordinir. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya. Adanya informasi-informasi terkait ada kelompok-kelompok ingin mengacau balaukan bangsa ini. Adanya pendana yang sudah mengalir ke kelompok-kelompok tertentu. Itu kan berita yang sudah dibahas di mana-mana. Itu bukan isapan jempol saja. Mereka sedang menyusun segala sesuatu dengan rapinya. Akan tetapi ya serapi-rapi mereka menyiapkan segala sesuatu masih lebih rapi dan cekatan Polda Metro Jaya. Good job. Ya. Inilah yang kita syukuri teman-teman ya. Dan kemudian sekalipun ada di Bandung sudah terjadi kerusuhan ya.
Ini adalah bagian dari rencana mereka untuk membuat bangsa ini chaos. Kemudian strategi mereka adalah mengambil alih pemerintahan. Kudeta, mau menggulingkan Presiden Prabowo, sudah mereka gaungkan di mana-mana. Dan saya pikir ini sudah menjadi perhatian dari pemerintahan hari ini. Ya, sudah menjadi target dari BIN kita, teman-teman. Ya, saya percaya bahwa sekalipun itu tidak terlihat di permukaan, tapi setiap apa ya teman-teman ya, anggota yang kepolisian yang mau mengamankan ini itu benar-benar mereka fokus kepada tindakan-tindakan makar ini. Kita percayakan saja semuanya kepada pihak yang berwajib dan semoga masyarakat tidak mudah diprovokasi dengan begitu banyak propaganda yang mereka akan hadirkan di sosial media. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.